Pendiri Apple Computer, Steve Jobs, pernah berkata, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu melihat potensi dalam diri orang lain dan membantu mereka mengembangkannya. Sang pemimpin hadir sebagai sebuah program bincang santai bersama para tokoh untuk membahas pandangan, gagasan, dan langkah-langkah agar Indonesia tercinta ini menjadi lebih baik, menuntaskan berbagai permasalahan, mewujudkan keadilan, dan menghadirkan kesejahteraan untuk semua. Saya Indra Karismiaji akan mengajak Anda semua untuk mengenal tokoh berikut secara lebih dalam. Kita dengarkan apa yang ada di kepalanya dan kita rasakan apa yang ada di hatinya. Selamat menikmati. Pemirsa Sang Pemimpin, kali ini kita kehadiran tamu dari jauh, dari Indonesia Timur, Pak Yusuf Tawulo dari Sulawesi Tenggara. Selamat datang Pak di acara Sang Pemimpin. Baik, Terima Pak. kasih sudah berkenan Siap. untuk hadir dan ngobrol-ngobrol di sini. Makasih Pak, sama-sama. Kapan nih datang dari Sulawesi Tenggara? Saya sudah 2 minggu lagi di sini nih. Oh, Tapi selama ini, Bung, saya hanya bolak-balik aja. gitu ya? Ya kadang-kala 2 minggu di sana, 2 minggu sini. Siap. Ya. Nah, pemirsa Sang Pemimpin ini kan ingin kenal lebih jauh tentang siapa sosok Yusuf Tawulo ini. Boleh cerita sedikit nggak Pak? Baik, Bung, makasih. Dari kecil itu bagaimana perjalanan karirnya, bagaimana? Silakan Pak. Siap, baik. Makasih banyak, Pak, atas kesempatan diberikan. Gini, saya kalau dipanggil itu Pak Yusuf aja, Yusuf Ya. ya. Akhir-akhir ini saya diberikan lagi nama singkat YT. Nah, karena memang nama lengkap saya Yusuf Tawulo. Ya. Jadi saya bukan siapa-siapa, Bang. Ya, Yusuf ini lahir dari keluarga petani, Pak. Yang lahir dan dibesarkan keluarga petani. Namun dalam perjalanan hidup, saya mengembangkan diri saya sampai di Jakarta. Akhirnya sampai hari ini, saya di Jakarta ini kegiatan tetapnya, Bung, pengacara. Oke. Kantor saya di Gedung Mansiun Pontana, lantai 15. Dengan nama kantor lawyer saya, Yusuf Mako dan Partners. Mako itu ada sejarahnya, apa itu Mako? Mako itu mahkota Konawe. Oke. Nah, karena di sana di Sulawesi Tenggara itu, khususnya di daratan, ada sungai besar itu, namanya Sungai Konawe Eha. Jadi konon ceritanya itu, saya dilahirkan ibu saya itu di pinggir Sungai Konawe Eha. Yang sekarang ini nama Konawe itu menjadi beberapa kabupaten. Nah, tapi pada intinya adalah saya ini bukan siapa-siapa, lahir dari keluarga petani, bapak petani, ibu petani. Ya, lahir di pinggir Sungai Konawe Eha. Pada tanggal 15 April tahun 1965. Ya. Demikian, Pak. Jadi putra asli dari Sulawesi Tenggara, keluarga asli dari sana, lahir di kota apa Pak? Lahirnya kalau dulu saya di ijazah, kan dulu Pak, namanya Kabupaten Kendari. Ya Itu kan? beda dengan kota Kendari atau dulu kabupaten. Oh, dulu kabupaten Kabupaten. ya. Nah, begini, barangkali saya luruskan. Ya. Sulawesi Tenggara itu kan mekar dari Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 27 April tahun 1964. Oke. Berdirinya sebuah Provinsi Sulawesi Tenggara itu didukung dengan 4 kabupaten pada waktu itu, yaitu Kabupaten Kendari. Nah, disitulah saya lahir. Oke. Nah, kemudian Kabupaten Muna, Kabupaten Buton, nah, Kabupaten Kolaka. Oh, awalnya 4 kabupaten ya. Nah, saya lahir di Kabupaten Kendari. Makanya di ijazah itu ditulis Yusuf
Tahulo lahir 15 Maret 1965 di Kendari. Gitu. Ya, ya. Keluarga juga asli dari Kabupaten Kendari. Asli. Bapak, Ibu. Bapak, semua. Ibu. Kalau sekarang ini Ibu leluhur saya ini Konsel Konawe Selatan. Oke. Termasuk Konawe. Ya, jadi saya memang putra daerah. Demikian, Pak. Ya, ya. Kemudian jadi perjalanan karir Bapak tuh setelah tinggal di Sulawesi Tenggara, di Kendari, ya, langsung pindah ke Jakarta untuk kuliah atau gimana, Pak? Nah, begini ceritanya. Saya kan SD-nya itu tamat. Saya masuk SD sekolah dasar itu tahun 74. Ya. Kemudian 6 tahun saya sekolah SD, tamat tahun 80, Pak. Di SD Negeri 2 Wawolemo. Nah, sekarang itu, dulu itu masuk Kabupaten Wawotobi. Tapi setelah pemekaran kecamatan itu menjadi kelahiran saya ini di Desa Wawolemo, Kecamatan Pondidaha sekarang ini, Kabupaten Konawe. Oh, sekarang kabupatennya Konawe. Konawe. Oke. Ya, 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 ya. gitu. Kemudian kuliah di Jawa atau Di kuliah- Jawa semua, mulai S1, S2, S3 di Jawa semua. Oh, oke. Jadi Demikian. kenal banget dong budaya orang Jawa. Oh, gitu. pasti. Sangat dekat. Apalagi Jawa Barat, Pak. Oh, gitu. Serata 3 saya kan di Bandung, Pak. Oh, Makanya dulu saya pernah tinggal di Bandung 4 tahun 8 bulan pada waktu S3 Serata 3 itu. oh, oke. Semua ngambil hukum, Pak? S1, S2, S3? Enggak. Atau? Saya S1, S2 hukum. Oke. Tapi ada juga S1 ekonomi. Oh, double berarti. Ya, double. Makanya titik saya berapa itu. Kemudian ada juga manajemen MM itu. Oke. Institut Manajemen Nasional Indonesia yang di Pasar Minggu kan kemarin kampusnya. Habis itulah saya mendapat kesempatan. Jadi saya dulu pernah juga di birokrasi, Pak, di ASN. Oh, gitu. Nah, tapi mungkin saya nggak terlalu nggak. Ini karena memang saya sudah pengusaha pada waktu itu. Lahir SK saya diangkat jadi ASN. Jadi akhirnya saya merasa saya tidak mau kurusi waktu. Saya mundur dengan hormat, Pak, dari ASN. Saya fokus di dunia usaha dengan pengacara. Demikian, Pak. Jadi sekarang kegiatannya itu sebagai praktisi hukum, pengacara, Dan sekaligus pengusaha. ada pengusahanya. Iya, begitu. Nah, yang saya dengar ini ada rencana mau maju jadi gubernur Sulawesi Tenggara. Ini rumor apa beneran nih, Pak? Jadi begini, Pak, begini. Pertama saya merasa diri sebagai putra daerah. Oke. Ya, di pasca perjuangan reformasi kemarin itu tahun 98, saya ikut juga aktif, memang mengamanatkan putra-putra daerah yang berkeinginan, yang ada niat untuk memimpin daerahnya, ada peluang di situ. Oke. Dan ini sudah berjalan dengan baik sejak 98 sampai hari ini. Berdasarkan hal tersebut, saya sebagai putra daerah, lahir dan dibesarkan dari keluarga susah, Pak. Bagaimanakah seorang petani? Ya kan, jadi saya melihat kondisi seperti itu ketika saya punya merasa kemampuan untuk kembali membangun daerah saya niat seperti itu. Nah, makanya saya sosialisasi ini sebagai salah satu bakal calon gubernur sudah 2 tahun lebih, Pak. Sudah 2 tahun lebih. Jadi pulang dari 17 kabupaten kota sekarang ini ya alhamdulillah semua saya sudah datangin. Bukan saja 1 kali. Ya kan, kenapa maksud saya itu seperti di podcast-podcast yang lainnya kan, saya selalu mengutarakan itu bahwa saya ketika pulang sebelum berangkat dari sini tim saya sudah siap menjemput. Saya pulang itu bukan ke mana-mana, Pak, langsung ke desa-desa. Saya senang sekali itu nginap di rumah-rumah penduduk, Pak, apalagi yang kasihan tidak punya kemampuan. Gitu ya. Nah, tidur malam-malam saya merenung itu waktu pelihara ibu dan bapak.
tinggal di rumah-rumah kebun, Lampu Pelita. Nah, kenapa maksudnya itu saya sosialisasi dekat dengan mereka, Pak? Terutama keluarga-keluarga kita di masyarakat Sulawesi Tenggara yang tidak mampu. Saya senang, saya ingin mengetahui secara dekat, Pak. Nah, seperti apa sih kehidupan mereka? Jadi saya ini terpanggil, Pak, dari nurani. Makanya saya niat untuk kembali jadi gubernur hanya dilandasi itu ingin membangun seluruh warga Sulawesi Tenggara yang ada di sana, tidak melihat dia suku apa, agama apa. Saya ingin memperbaiki ekonomi mereka. Dari yang tidak beruntun, ya kita perbaikilah, Pak. Karena memang kalau jadi kepala daerah memang tugasnya itu sebagai fasilitator, Pak. Ya kan? Nah, jadi mau jadi DPR, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, apa isu yang dibuang, Pak? Untuk menuju kesejahteraan kepada masyarakat. Ya. Membangun juga partai politik, isunya seperti itu. Sama. Sama semua. Ya. Ya kan? Nah. Jadi kalau di Sulawesi Tenggara sendiri sebetulnya potensi apa, Pak, yang masih bisa dikembangkan yang mungkin juga belum maksimal ya? Saya ada beberapa, Pak, melihat. Sulawesi Tenggara ini kan luar biasa, karunia dari Tuhan. Segala macam potensi, kita berbicara dulu potensi sumber daya alam, Pak. Oke. Potensi sumber daya alam akhir-akhir ini muncul diawali pada waktu senior kita, Bapak Gubernur Haji Nur Alam. Itu keluar semua itu potensi. Saya tidak tahu itu. Mungkin karunia dari Tuhan. Keluar emas di Bombana, keluar nikel di mana-mana sampai hari ini. Ya kan? Pak, belum lama itu berarti ya ininya. Ya mungkin ya kita berbicara 10 tahun, 15 tahun ya udah keluar lah. Ya semua itu potensinya. Nah, sekarang jadi permasalahan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tenggara ini dengan adanya potensi-potensi itu luar biasa, Pak. Tapi belum maksimal nih. Belum maksimal. Tentunya belum maksimal. Nah, tentunya setiap kepala daerah kan punya konsep tersendiri. Ya. Kalau kita berbicara jadi kepala daerah itu kan sebenarnya sudah ada standar, Pak. Oke. Kita tinggal mengikuti rencana strategis pembangunan jangka pendek, rencana strategis pembangunan jangka menengah, rencana strategis pembangunan jangka panjang. Tapi tentunya setiap kepala daerah ada program-program khusus yang ditonjolkan. Ya kan? Okay. Tapi jangan keluar dari visi misi itu. Ya. Nah, kalau saya sederhana melihatnya, di Sulawesi Tenggara itu pertama prasarana perbaikan pembangunan infrastruktur yang harus maksimal. Terutama jalan-jalan itu, Pak. Masih kurang. Masih kurang. Artinya sudah ada dari senior-senior kita yang lalu jadi gubernur, mereka juga udah bekerja. Tapi masih kurang. Nah, saya bermimpi kalau saya jadi gubernur, mulai jalan-jalan negara, jalan-jalan provinsi, ya kemudian bersinergi bupati dengan gubernur, jalan-jalan kabupaten, ya kan, insya Allah. Ya secara kebetulan ini, Pak, secara kebetulan aja. Ya. Saya dulu lama di Bina Marga, Pak. Oke. Ya, Bina Marga itu kerjanya membangun jalan, membangun jembatan, pembangunan jalan baru. Dan saya berulang-ulang kali jadi direksi, Pak. Pada waktu itu saya masih di Bina Marga. Ya. Saya dinas di Bina Marga itu kalau nggak salah itu 12 tahun, Pak. Jadi ada pengalaman sedikit situ. Oke. Jadi saya tidak mungkin kalau pulang jadi gubernur, apalagi sudah hidup di Jakarta, di Jawa 34 tahun, tidak mungkin saya pulang jadi gubernur, saya mau melihat itu jalan-jalan saya itu rusak, Pak. Nggak mungkin, Pak. Itu pertama. Ya. Poin kedua, ya tentunya kita melihat masyarakat di sana seperti apa, ya kan? Seperti apa dia di sana, kehidupannya selama ini. Ya tentunya disitulah peran pemerintah, Pak. Nah, pemerintah itu harus memahami kondisi seperti apa kehidupan masyarakatnya itu. Kalau dia seorang petani tukang tanam padi, apa masalahnya? Pupuk kah? Jaringan irigasinya nggak ada air? Kalau nelayan apa masalahnya? Kenapa dia miskin? Dia menangkap ikan jual di mana sih? Ya. Ya kan? Kenapa dia kurang hasil tangkapannya apa? Ya. Nah, kemudian
apa namanya, ada satu semacam perikanan darat. Di sana kan banyak potensi empang-empang, tapi masyarakat nggak mampu mengolah. Ya kan? Karena kenapa? Tidak ada yang pandu. Jadi kalau saya, ciri khasnya kalau seandainya saya dipercayakan masyarakat jadi Gubernur Sulawesi Tenggara, PPL itu tidak boleh berkantor. Dia tugasnya di lapangan, Pak. Membina kelompok tani. Kalau PPL pertanian, membina, menyuluh kelompok pertanian dan lain-lain. Nanti setiap bulan kamu datang melapor. Nah, tapi ini yang saya lihat, mohon maaf, mungkin keliru di situ. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, pakaian kantor juga tiap hari masuk kantor. Seharusnya mereka itu harus diperdayakan untuk di lapangan ya. Di lapangan membina kelompok-kelompok usaha perikanan, kelompok pertanian. Nah, seperti itu, Bung. Ya, ya. Jadi menurut Pak Yusuf sendiri, yang kalau misalnya nih Pak Yusuf terpilih menjadi gubernur, bidang apa yang paling utama, Pak? Tadi pertambangankah? Karena tiba-tiba muncul itu, pertaniankah, atau bahkan mungkin industri atau apa, Pak, yang akan menjadi fokusnya Pak Yusuf? Nah, jadi begini, Pak. Indonesia umumnya, terus Sulawesi Tenggara ya, pertanian itu masih jadi perhatian khusus pemerintah. Oke. Ya, karena kita kan negara agraris. Ya kan negara pertanian, jadi perhatian itu. Ya, terutama di sana juga kan. Ya, termasuk kalau untuk berbicara apa namanya pengembangan pertanian di bidang pertanian seperti padi dan segala macam, alhamdulillah sudah bagus juga. Tapi kita maksimalkan lagi. Oh, di sana padi bagus, Pak ya? Sudah bagus, terutama daerah Konawe itu. Tanahnya untuk ditanami padi ini subur ya. Nah, kalau saya mungkin menambah lagi itu lahan-lahan pertanian baru, pemetaan sawah-sawah baru. Kan masih banyak potensi, apalagi baru-baru ini yang kita saksikan bersama, yang diresmikan Bapak Presiden kita yang tercinta, Bapak Haji Joko Widodo, itu Bendungan Ameroro, raksasa itu, Pak. Nah, setelah berfungsi itu tentunya tinggal membuka lahan-lahan baru lagi, diperluas semakin luas. Tapi fokusnya berarti pertanian yang lebih ke ketahanan pangan gitu ya? Betul. Jadi bukan kan kayak kemarin tuh di Papua sudah berubah menjadi lahan sawit misalnya, nggak ke sana ya? Nggak ke sana ya. Jadi Sumatera tuh juga banyak sawah berubah jadi kebun sawit, Pak, kan gitu. Oh, di sana juga jangan main-main, Pak. Kebun sawit juga udah. Tapi kan begini, bentuk geografis Sulawesi Tenggara itu kan bukit. Bukit-bukit. Ya, yang daerah-daerah di bawah itu kan sawah, yang gunung-gunung itu sawit. Wah, di sana jangan main-main, Pak. Lahan sawit itu udah boros 1.000 hektar. Kemudian pabrik-pabrik sawit juga sudah besar sana. Oh, banyak juga ya di sana ya. Oke. Tapi memang saya kembali lagi, saya melihat memang infrastrukturnya khususnya jalan itu. Jalan raya, irigasi-irigasi yang belum maksimal pengairannya itu perhatian khusus bagi saya. Aku dua, Pak. Dulu pada waktu saya masih SMA di Kendari, saya kan sekolah kejuruan dulu. Sekarang namanya SMK 2. Dulu saya STM Negeri Kendari, Sekolah Teknologi Menengah Negeri Kendari. Dulu itu prospek perikanan itu bagus, Pak. Karena banyak kepulauan juga kan di. Tidak, dulu ada memang beberapa perusahaan-perusahaan besar itu khusus di kita Kendari nih. Jadi perikanan tuna, ada namanya Perken. Perikanan Kendari, PT Perken, Perikanan Kendari. Ditunjang dengan galangannya PT Galangan Kapal Bentuni Tirta Masa, masih ingat itu. Karena kami praktek dulu. Saya tahu besar. Dulu itu saya ingat Sulawesi Tenggara perikanannya itu, jadi perusahaan itu beli sambil dia operasi menangkap, termasuk sampai di daerah-daerah Dobo itu, di Maluku, ke samudera sana menangkap ikan tuna itu kan. Pemantapannya di Kendari, processingnya namanya. Jadi kapal-kapal ekspor dulu masuk. Sekarang? Itu jadi masalah, sekarang nggak ada. Kenapa tuh, Pak? Barangkali apa dari segi perusahaannya atau apa. Saya biasa lihat itu kalau saya pulang sosialisasi, ya udah. Saya niat itu kembangkan perikanan.
Dan saya ingin itu ada satu program saya tersendiri seandainya saya jadi gubernur, Pak. Ya. Pelabuhan perikanan masyarakat. Kita bekerja sama, perusahaan daerah bekerja sama dengan para investor luar, kemudian membangun processing, bangunkan pelabuhan-pelabuhannya, kemudian modali mereka melalui perusahaan daerah. Itu saya punya niat, Pak. Mereka mau ambil minyak, mau ambil beras, silakan ambil untuk berlayar, nangkap ikan. Tapi ketika kembali itu kembali ke perusahaan daerah. Kita belikan ikannya masyarakat berdasarkan standar, jangan ada pembodohan di situ. Harga-harga tengkulak, ya kan? Nah, ditampung ada juga tengkulak di banyak. Kendari. Makanya kadang-kala kalau sudah ada seperti itu kan enak mereka, Pak. Masyarakat bisa berkembang, ya kan? Masyarakat di bidang perikanan, pertanian itu bisa bagus. Jadi pada prinsipnya begini, Pak. Potensi seorang kepala daerah pada intinya dia punya komitmen. Saya mau jadi kepala daerah ini, saya ingin mensejahterakan rakyat saya. Ya. Itu kuncinya, Pak. Nah, jadi kalau saya yang sebatas itu, nggak ada niat, Pak. Semacam niat-niat, ya katakanlah seperti yang lain-lain. Apalagi saya background-nya orang hukum, Pak. Saya di mana-mana bicara, ya mungkin banyak jengkel. Kalau saya jadi gubernur, ya kan, mungkin provinsi pertama di Sulawesi Tenggara itu yang akan bermohon meminta kepada KPK pusat, buka cabang kamu di sana. Saya fasilitasi ini gedungnya. Nah, kamu awasi, jangan nanti sudah korupsi baru kau tangkap. Kalau saya prinsipnya lain, sebelum dia korupsi itu kau sudah cegat. Apalagi kalau dia sudah ambil uang negara, sudah gelapkan ke sana kemari, repot lagi itu. Kemudian kita sorot lagi, muncul lagi di dunia internasional, jadi bahan ketawaannya orang di sana. Kalau saya datang berkantor di situ, KPK, ya, kamu pantau semua, apalagi saya ada program, Pak. Program sistem otomasi perkantoran online, SOP. Ya, nah, itu semua akan online. Jadi misalkan dinas pertanian, dinas pekerjaan umum, nggak boleh macam-macam. Masyarakat bisa lihat, diakses berapa penggunaan uang hari ini, berapa dibelanjakan, sisa berapa, ya kan? Ya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kalau boleh menyimpulkan nih, Pak, saya tadi mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, 3 hal prioritas seperti yang Bapak akan lakukan. 1, infrastruktur. Betul. Jadi pembangunan jalan-jalan itu akan diutamakan. Iya. Yang kedua adalah pengembangan pertanian dan perikanan di sana. Dan yang ketiga adalah pemberantasan korupsi. Betul, Pak. 3 ini betul. menjadi itu prioritas utama saya itu. Karena gini, Pak. Sebenarnya negara kita ini, kita bicara umum dulu ya. Waduh, luar biasa, Pak. Hanya kenapa yang jadi penyebab utama keterlambatan pembangunan, keterhambatan itu, ya tadi itu tikus-tikus itu, Pak. Tikus-tikus itu. Jadi, saya berjanji, Pak, kalau saya jadi gubernur Sulawesi Tenggara, akan berantas semua. Berantas itu, tidak ada ruang buat itu. Kenapa, Pak? Kenapa? Padahal kita lihat, ya kalau harus jujur ya kan, biaya politik tuh mahal, Pak. Iya. Dan itu yang sebetulnya menjadikan alasan banyak politisi, kepala daerah yang akhirnya melakukan tindakan-tindakan itu untuk menutupi mahalnya biaya politik. Ya itulah. Jadi gimana Bapak menghentikan istilahnya ini penyakit nih kan gitu? Iya sebenarnya. Lingkaran setan ini kan gitu? Iya lingkaran setan. Iya tapi pemimpin itu harus tegas, Pak. Resiko apapun. Jadi pemimpin sekarang di era demokrasi langsung sekarang itu harus pemimpin yang betul-betul berani mengambil keputusan, berani mengeksekusi. Nah, saya kasih contoh, Pak. Presiden kita yang terhormat, yang lagi mau menghabiskan masa jabatannya ini, seorang Haji Joko Widodo. Ya. Orangnya sederhana, Pak. Tapi satu saya hormati beliau, saya banggakan, Pak. Berani mengeksekusi pembangunan. Gimana, Pak, kita lihat. Saya sudah hampir keliling-keliling Indonesia ini, Pak. Dulu orang ngomong di sama-sama Orde Baru, ngomong-ngomong politik, Jawa sentris. Sekarang Indonesia sentris. Buktinya apa? Udah dipindahin ibu kota, Pak, di ke Pulau Kalimantan. Ya.
Jadi sekarang itu Indonesia sentris. Tapi Sulawesi Tenggara belum kedapatan kebagian tol, Pak. Itu kan tergantung. Ada hitungan-hitungan. Baru Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang ada hitungan-hitungan, Pak. Karena tol juga, ngapain kita membangun tol kalau tidak ada orang lewat? Gitu ya? Iya kan? Makanya jalan yang dibangun gubernur aja nih yang paling penting. Nah, yang kalau saya itu jalan-jalan negara, jalan-jalan provinsi utamanya. Kenapa saya berani ngomong itu tidak akan ada yang rusak kalau saya jadi gubernur? Memang kewenangan saya sebagai gubernur. Mengeksekusi itu. Yang saya maksud itu, Pak. Makanya sekarang itu pemimpin daerah itu, kepala daerah nggak usah terlalu pintar-pintar amat. Tapi yang penting komitmen, Pak. Dan berpihak pada rakyat. Apalagi kita menuju Indonesia emas, Pak. 22 tahun lagi ke depan dari sekarang. Nah, untuk menopang Indonesia emas, daerah-daerah otonom itu harus maju. Bukan saja Jakarta yang seperti begini. Dari Sabang sampai Merauke itu, dari Pulau Roti sampai Pulau W itu, semua itu harus merata, Pak. Nah, baru dikatakan Indonesia emas. Sulawesi Tenggara akan jadi tanggung jawabnya Bapak nih. Wah, itu kalau saya jadi gubernur, insya Allah. Bismillah, Pak. Bismillah. Sebagai putra daerah, saya merindukan ingin kembali membangun daerah saya. Amin. Semoga lancar, Pak. Sambil minum, Pak. Oke, Pak. Ini sambil kita nyantai aja. Iya, kita santai aja gitu. Nah, ini saya penasaran lihat bajunya Pak Yusuf nih. Ini Laskar Prabowo 08 nih kan. Wah, siap. Ketua DPD Sultra nih kan gitu. Yang saya dengar nih, kemarin Pak Prabowo itu menang 71, sekian persen di Sulawesi Tenggara. Ini berarti kerjanya Pak Yusuf dan kawan-kawan di Laskar Prabowo 08 nih. Baik, Pak, baik. Nah, begini ceritanya. Gimana, Pak? Saya memang simpatisan Gerindra. Oke. Simpatisan Gerindra di DPP. Masuk. Kemudian kemarin pada uring-uringan Pilpres kemarin, saya ditugaskan jadi Ketua Laskar Prabowo 08 di Sulawesi Tenggara. Saya terimalah itu mandat. Saya bekerjalah segala macam lah, mulai dari deklarasi, bentuk pengurusan sampai tingkat kordes, ya kan begitu. Kemudian mensosialisasikan pasangan Prabowo Gibran di tingkat tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di generasi muda, generasi Gen Z milenial. Alhamdulillah hasilnya adalah ketika mulai quick count sampai real count berhasil kami memenangkan pasangan Gibran Prabowo 71,5%. Oh, itu kan tertinggi, Pak. Luar biasa itu kalau nggak salah tertinggi. 71% itu kan luar biasa. Gitu. Jadi itu kerja-kerjanya Pak Yusuf dan kawan-kawan kan? Iya, pasti. Tentunya di situ juga saya tidak mengklaim diri juga bahwa kemenangan itu full Laskar saya tidak. Saya harus hargai juga kerja teman-teman, terutama partai pendukung, pengusung ya. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan segala macam. Tapi kan harus ada penggeraknya, kan gitu. Memang saya harus jujur, saya menggerakkan total di sana. Ya itulah hasilnya sampai hari ini. Jadi mulai kebaca nih, Pak, jangan-jangan salah satu alasan kenapa mau maju jadi gubernur, gimana cara mengkonversi 71% suara itu jadi suaranya Pak Yusuf? Bisa juga kan? Bisa juga kalau orang udah jadi, Pak. Ya kan udah jadi nih suaranya nih. Tinggal yang tadinya nama Prabowo Gibran sekarang jadi nama Yusuf dan pasangannya. Iya. Kan, gitu. Jadi ya saya melihatnya seperti ini, tinggal teman-teman yang melihat. Ya kan? Yang membaca. Kondisi seperti itu. Tapi saya kalau niat jadi gubernur memang sebelum juga itu. Saya sudah punya unek-unek niat. Siapa tahu suatu saat saya punya kesempatan, saya ingin kembali membangun daerah saya, Pak. Ya kan? Ya ini kalau ngelihat apa yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf,
harusnya partai cepat sekali ya melihat, oh ini udah jadi kok suaranya, kan tinggal ngerubah aja sebenarnya. Ya, kalaupun ada distorsi sedikit, paling nggak 50% kan? Ya. Itu menang juga. Ya sebenarnya gini Bang, tinggal teman-teman cara membaca kan. Teman-teman terutama ya saudara-saudara kita yang terhormat di Gerindra khususnya ya kan. Ya. Tinggal mereka membaca. Nah, yang saya lagi ini apa namanya ragu-ragu sedikit, jangan sampai salah kasih itu. Iya. Jangan sampai salah kasih. Yang kerja siapa, yang dikasih rekomendasi siapa kan gitu. Nah, karena saya jujur aja, saya bekerja itu jadi apa namanya relawan di sana mandiri, penuh kemandirian Pak. Saya dengan tulus ini karena saya cinta Prabowo Pak. Saya cinta sekali Prabowo. Dari perjuangan periode-periode yang lalu saya betul-betul mendukung Prabowo, ya kan? Dan bukan sekedar bicara, tapi sudah ada fakta kan? Tapi ada satu Pak, apa? Saya tidak pernah ketemu beliau. Artinya, apakah ini mereka menyampaikan kepada beliau atau tidak? Yang saya belum tahu sampai hari ini. Nah nanti sang pemimpin ini Pak yang akan sampai ke beliau. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar, ini ada kader yang luar biasa, pendukung loyalis beliau yang luar biasa, dan hasil kerjanya memenangkan beliau di Sulawesi Tenggara dengan angka yang nggak main-main, 71,5% itu luar biasa Pak. Tapi barangkali melalui kesempatan ini, Bung, ada yang saya mau sampaikan. Ya, silakan Pak. Di Sulawesi Tenggara itu kan saya bilang tadi, awal berdirinya itu didukung 4 suku besar. Oke. Muna, Buton, Kolaka, Kendari. Ya. Di sana itu baik itu partai maupun apa, bila mana tidak 4 daerah besar ini diberikan mandat, apakah jadi ketua partai, jadi apa, itu susah besarnya Pak. Itu yang perlu dipahami dulu. Jadi putra daerah yang juga mewakili atau dari 4 suku besar ini akan punya impact atau dampak yang lebih besar dibandingkan mengambil orang dari Jawa misalnya, atau dari daerah lain. Jadi kita ambil contoh, misalkan di Aceh nih, tiba-tiba jadi ketua partai orang Jawa, nggak bisa besar Pak. Iya kan? Itu maksud saya. Di Sulawesi Tenggara itu saya bisa dengan teman-teman. Saya bilang, aduh susah. Kalau DPP ini tidak mempelajari yang dimanakan jadi ketua-ketua partai di daerah, susah membesar. Karena tidak dibaca. Apalagi hanya datang ngaku-ngaku saya orang Sulawesi Tenggara, putra daerah di sana, dibikinkanlah mandat, jadilah ketua partai. Hasilnya adalah ketika dia jadi ketua partai kemudian pilih caleg, dia sendiri ketua partai tidak terpilih Pak. Karena kenapa? Dia bukan orang sana. Nah, makanya kalau orang-orang partai itu jeli, harus melihat dulu. Dia orang dari mana nih? Kabupaten Muna ya, Kabupaten Buton ya, Kabupaten Kendari ya, Kabupaten Kolaka ya. Itu baru bisa besar. Apalagi mau jadi gubernur Pak. Mohon maaf sekali. Syarat jadi gubernur warga negara Indonesia. Tidak boleh menyinggung bila suku apa suku B. Warga negara Indonesia, tapi kita harus melihat. Oh iya, itu kan sangat penting. Harus melihat. Memang warga negara Indonesia, tapi sebenarnya background dari mana? Ya kan? Nah, itu yang jadi barangkali permasalahan. Makanya saya biasa bilang sama kawan-kawan, saya bilang hati-hati saja, jangan sampai salah kasih rekom. Kan begitu Pak? Penting itu. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas waktunya. Sudah bincang-bincang di Sang Pemimpin. Mudah-mudahan lancar semua yang akan diperjuangkan dan tentunya bisa memajukan Indonesia, khususnya Provinsi Sulawesi Tenggara. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Sang Pemimpin dengan tokoh yang lain. Baik. Sampai jumpa. Banyak.